Amerika Serikat mengutuk kekerasan di tepi barat termasuk yang menargetkan Taibeh, satu-satunya desa di Palestina yang dihuni umat Kristen. Kutukan ini muncul di tengah gelombang serangan pemukim ilegal terhadap kota-kota Palestina. Dikutip dari Anadolu Agency pada Jumat 11 Juli, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Tammy Bruce menyatakan prihatin atas situasi di Taibeh. Ia menekankan kembali komitmen Presiden Donald Trump untuk melindungi warga sipil termasuk umat Kristen. Bahkan menurut Bruce, melindungi umat Kristen tetap menjadi prioritas pemerintah Amerika Serikat. Namun ia tidak menyebutkan siapa pelaku penyerangan terhadap umat Kristen Palestina. Bruce hanya menekankan bahwa pihaknya mengutuk setiap kekerasan di tepi barat oleh pihak manapun. Sementara itu, menurut data yang dirilis Kementerian Kesehatan Palestina, ada 994 warga Palestina yang terbunuh di tepi barat sejak Oktober 2023. Mereka tewas akibat serangan pasukan Israel maupun para pemukim. Mahkamah Internasional telah menyatakan bahwa pendudukan Israel di wilayah Palestina adalah perbuatan ilegal. Lembaga tersebut juga menyerukan evakuasi semua pemukiman di tepi barat dan Yerusalem Timur. Perjuangan melawan Israel tak hanya dilakukan oleh Hamas, namun juga Jihad Islam Palestina. Pada Jumat 11 Juli, kelompok tersebut merilis video yang menampilkan penargetan terhadap tentara Israel. Pasukan yang terlibat dalam serangan tersebut yakni Al-Quds yang merupakan sayap militer Jihad Islam. Dalam video yang dirilis di Telegram resminya, terlihat ada bendera Israel berkibar di atas bukit. Lokasinya berada di Gunung Saurani sebelah timur Al-Tufah di kota Gaza. Pasukan Al-Quds mendapati seorang tentara Israel sedang mengintip di atas bukit. Tanpa menunggu waktu lama, tembakan langsung dilesatkan ke arah musuh. Tidak jelas apakah tentara Israel tersebut tewas atau hanya terluka. Namun dalam video terlihat bahwa ia menurunkan badannya untuk berlindung. Iran telah meluncurkan serangan ke pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar pada 23 Juni lalu. Meski Amerika mengklaim bahwa rudal berhasil dicegat, namun citra satelit menampilkan adanya kerusakan pada fasilitas komunikasi. Dikutip dari Al Arabiya pada Jumat 11 Juli, citra satelit dari Planet Labs PBC menunjukkan kubah geodesik hilang. Kubah tersebut menyimpan peralatan yang digunakan militer Amerika Serikat untuk komunikasi. Beberapa jam sebelum serangan Iran, Planet Labs PBC mendapati kubah tersebut masih ada. Namun 2 hari kemudian sudah lenyap dengan beberapa kerusakan terlihat pada bangunan di dekatnya. Dugaan awal kubah tersebut dihantam pecahan rudal Iran. Qatar sebelumnya juga mengonfirmasi ada satu rudal yang jatuh ke pangkalan militer Amerika Al-Udeid di Qatar. Sedangkan 18 rudal lainnya berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara. Meski ada yang jatuh di pangkalan, Qatar memastikan tidak ada korban. Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga membenarkan laporan dari Qatar. Namun ada perbedaan klaim terkait jumlah rudal. Trump menyebut 13 rudal Iran berhasil dicegat oleh Qatar, sementara satu lainnya disebut jatuh ke tempat yang aman. Israel secara terang-terangan menyatakan bakal menyerang Iran lagi jika merasa terancam. Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz pada Kamis 10 Juli. Dikutip dari Al Arabiya, Katz sesumbar bahwa serangan Israel berikutnya akan lebih besar. Bahkan bisa menjangkau banyak kota di Iran seperti Teheran, Tabriz hingga Isfahan. Katz menegaskan tidak ada lagi tempat bagi musuh untuk bersembunyi. Semua ini dilakukan semata-mata demi keselamatan warga Israel. Sebelumnya, Israel meluncurkan serangan ke Iran pada 13 Juni lalu yang memicu perang selama 12 hari. Kedua pihak sama-sama mengklaim kemenangan meski tak luput dari kerugian. Israel kehilangan aset berharga seperti pusat sains Weizmann yang hancur di rudal Iran. Lembaga tersebut sangat penting karena menjadi pusat teknologi militer Israel. Sementara Iran kehilangan sejumlah jenderal serta ilmuwan nuklirnya. Ratusan warga sipil Iran juga tewas, jumlah yang cukup jauh jika dibandingkan di pihak Israel.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.